Oke, yuk, assalamualaikum semuanya. Oke, waalaikumsalam ya. Oke, perhatikan di sini kita akan membahas masih eksponen dan bentuk akar, tapi yang akan kita bahas kali ini itu tentang persamaan eksponen ya. Jadi nanti akan ada beberapa jenis persamaan ya. Ini yang persamaan pertama. Jadi gini yuk, kalian punya a pangkat fx sama dengan a pangkat p. A ini nanti angka, a ini angka, fx fungsi, p ini juga angka. Kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, nanti kesimpulannya adalah apa nih? Fx sama dengan P. Jadi ini pangkatnya akan sama ya. Fx ini akan sama dengan P. Sip. Jadi kalau saya tulis, saya kasih contoh soal gitu ya. Ini contohnya nih. 2 pangkat 3x min 9. 2 pangkat 3x min 9. Ini kan 8. Ingat, ini harus sama-sama A. Kalau di sini 2 pangkat, berarti 8 itu jadikan 2 pangkat. 8 2 pangkat berapa? 3. Oke. Sudah sama-sama 2 bawahnya ya. Berarti pangkatnya harus sama. Berarti artinya pangkat yang ini, ya ini sama dengan fx, berarti sama dengan p. Jadi ini ini dia sama dengan berapa? 3 gitu ya. Kalau saya selesaikan jadi apa? 3x min 9 sama dengan 3. Min 9 nya pindah ke kanan. Oke. Min 9 pindah ke kanan ya, berarti 3 min jadi plus ya, positif 9. 3x sama dengan 3 tambah 9 12. Berarti x nya berapa nih? 12 bagi 3 4. Sip, berarti inilah hasilnya ya. Atau biasa ditulis HP. Apa HP? Handphone ya, bukan yuk. Himpunan penyelesaiannya x nya sama dengan 4 gitu ya. Sip. Oke. Itu bentuk yang pertama sudah ya. Bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua sebenarnya nggak jauh beda dengan yang pertama. Bedanya apa ya? Bedanya dikit. Kalau di sini a pangkat p, kalau di sini a pangkat g, gx ya. Jadi nanti pangkatnya berupa fungsi dua-duanya ya. Ini pangkatnya fx, ini gx, bawahnya sama-sama a, berarti nanti kesimpulannya nilai fx dengan gx-nya harus sama. Ini fx dan gx-nya harus sama, gitu ya. Contohnya seperti ini, 3 pangkat 2x plus 1, yang ini masih 9, berarti harus dirubah dalam bentuk 3 pangkat sesuatu ya. Ini 3 pangkat 2x plus 1. Dah, biarin gini. Yang 9 yuk kita rubah jadi 3 pangkat berapa? Cerdas. 2. Ini pangkatin lagi min 2x tambah 5. Ingat, ada pangkat dipangkatin. Kalau ada pangkat dipangkatin diapakan? Dikali. Kalau dikali ngapain? Dikali mandi ya, cuci kaki gitu ya. Yuk dikali yuk. Dikali sini yuk. 3. Dikalikan 2 kali min 2 jadi min 4 x ya. 2 kali 5 juga jangan lupa. Jadi 10 gitu ya. Kalau yang gini mah tetap 3 pangkat 2x tambah 1. Udah sama-sama 3 nih bawahnya. Berarti artinya pangkatnya sama. Yang ini fx, ini gx, berarti ini nanti akan sama dengan ini ya. Oke. Jadi kalau saya tulis di sini nanti 2x ditambah 1 sama dengan min 4x ditambah 10 ya. X-nya bawa ke kiri semua, terus yang nggak ada x-nya bawa ke kanan. X-nya ini x, min 4x bawa ke kiri. Min menjadi plus ya. 2x positif 4x sama dengan 10. Satunya pindah ke kanan jadi min 1. Jadi ini 6x sama dengan 9. Jadi x-nya berapa nih? 6 per 9. 9 per 6 gitu ya. Atau boleh disederhanakan x-nya dibagi 3, yang atas 3, yang bawah bagi 3 2 ya. Jadi 3 per 2 atau HP-nya adalah 3 per 2. Oke, selesai gitu ya. Sip. Bisa sampai sini gampang ya. Pokoknya bawahnya sama, atasnya juga harus sama. Bawah sama, atas sama. Oke, lanjut. Ke yang berikutnya. Bentuk berikutnya. Yuk. Bentuk yang ketiga. Oke. Ya, oke. Stop. Sampai sini. Oke. Bentuk yang ketiga. Lihat di sini. Ada kalian punya a pangkat fx terus sama dengan b pangkat fx. Lihat pangkatnya udah sama-sama fx, cuman yang beda bawahnya nih. Ini a, ini b. Kalau kalian punya seperti ini, nggak usah lama-lama. Berarti kesimpulannya fx-nya ini pangkatnya itu 0 ya. Jadi fx-nya ini 0. Ini fx-nya sama dengan 0. Tapi dengan syarat nilai a dan b-nya tidak boleh 0. Ini a dan b-nya tidak boleh 0. Contoh langsung. 2 pangkat 5x plus 10 sama dengan 3 pangkat 5x plus 10 juga. Berarti ini a-nya 2, b-nya 3. Tidak 0 ya, berarti memenuhi syarat. Berarti nanti syaratnya apa? Ya, ini dia pangkatnya nih. Atau disebutnya fx di sini ya, harus sama dengan 0. Fx sama dengan 0. Jadi, kalau saya tulis lagi nanti 5x ditambah 10 sama dengan 0 ya. Saya pindah 10-nya, 5x sama dengan 10 geser jadi min 10. Berarti x-nya lah min 10 dibagi 5 jadi min 2. Oh, x-nya min 2 ya. Atau HP-nya sama dengan
min 2. Seperti ini. Wah, gampang ya. So easy. Oke, yuk. Lagi yang ini dia, yang nomor 4. Ini ada fungsi ya. Ya, fungsi pangkatin fungsi, pangkatin fungsi, tapi yang sama pangkatnya nih. Hx ini hx. Lihat, perhatikan, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx juga. Kalau ada seperti ini ya, fungsi pangkat fungsi, kalau pangkatnya sudah sama, fungsinya sama nih, ini hx nih hx, berarti bawahnya harus sama, fx sama dengan gx. Yuk, ini contohnya seperti ini ya. Kalau saya tulis, berarti yang ini tuh adalah fx. Ini fx. Berarti yang ini juga ini gx, ini gx. Ini hx. Yang ini juga hx. Oke. Gitu ya. Sip. Cara penyelesaian yang pertama yaitu apa itu? Fx sama dengan gx. Berarti fx ini sama dengan gx. Saya tulis dulu. Fx sama dengan gx. Fx-nya 2x min 1. Gx-nya lah x tambah 3. Ingat, yang ada x-nya pindah ke kiri, yang nggak ada x-nya pindah ke kanan. X pindah ke kiri jadi 2x. X pindah jadi min x. 3 min 1 pindah ke kanan jadi positif 1. 2x kurangi x jadi x. 3 tambah 1 4. Sip, x-nya sama dengan 4. Udah selesai belum? Belum. Ini baru keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua. Yang kedua yaitu apa? Hx-nya sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Hx mana hx? Ini dia 4x min 8. 4x min 8 sama dengan 0. Saya pindah ruas, berarti 4x sama dengan ke kanan min 8 jadi positif 8. Berarti x-nya berapa? 2. Udah selesai belum? Belum. Ada syaratnya nih dia. Syaratnya apa? Fx dan gx-nya tidak boleh 0 ya. Kita masukin ke syarat, cek syarat. Cek syarat. Jadi duanya ini kita masukin ke mana? Duanya kita masukin ke f dan ke g. Fx yuk. Fx-nya tadi apa fx teh? 2x min 1. 2x min 1. X-nya diganti dengan 2. Yuk, masukin 2. 2 kali 2 4 kurangi 1. Jadi 3. 0 enggak? Enggak ya, berarti memenuhi syarat. Sekarang kita masukin ke g, harus enggak boleh 0 ya. Gx-nya apa tadi gx-nya? Gx-nya mana dia? Ini dia, x tambah 3. X ditambah 3. Yuk, masukin berapa? X-nya 2. Berarti G2 sama dengan ini 2 ditambah 3. Jadi berapa 5? Juga tidak 0. Ternyata kalau tadi x-nya ketemu 2 setelah dimasukin ke f dan dimasukin ke g kok bukan 0, berarti 2 ini memenuhi ya. Jadi ini termasuk himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian ada 2 ini terus sama 4 gitu ya. Jadi kalau ditanyakan HP-nya adalah 2 sama 4, 2,4 gitu ya. Oke, yang belum ngerti ulangi lagi ya. Sifat ketiga sudah, sifat keempat sudah, karena kita akan melaju ke sifat yang kelima, bentuk yang kelima. Oke, ready kelima? Oke, yuk kita geser. Geser. Oke, geser. Oke. Punten. Oke, punten geser. Oke, sip ya. Sifat yang berikutnya, sifat yang kelima. Perhatikan di sini. Ada hx pangkat fx, ada hx pangkat gx ya. Yang ini yang sama ini adalah bilangan yang dipangkatkan. Kalau yang di sifat keempat yang sama pangkatnya ya. Lihat, kalau ada seperti ini, langsung saya kasih contoh seperti ini ya contohnya ya. Ini berarti yang ini posisinya sebagai hx. Ini juga posisinya sebagai hx. Ini posisinya sebagai apa? Pintar, fx. Ini sebagai apa posisinya? Gx. Cara menyelesaikannya ya satu persatu. Lihat, kondisi yang pertama berarti kalau seperti ini fx-nya sama dengan gx, berarti pangkatnya ini sama. Fx, saya tulis fx sama dengan gx. Fx-nya apa tadi? 3x ditambah dengan 4. Ini dia fx sama dengan gx. Mana gx? Ini dia gx, yaitu x min 2. Seperti biasa, x-nya pindah ke kiri semuanya. Berarti 3x, x pindah ke kiri, jadi min x. Ini min 2. 4-nya pindah ke kanan, min 4. Yuk, 3x kurangi x, 2x. Pintar. Min 2 sama min 4 jadi min 6. Jadi x-nya berapa di sini? Min 6 bagi 2 min 3. Sip ya, karena nggak ada syarat ya udah, berarti ini memenuhi gitu ya. Yang B. Oke, yang B yuk. Yang B, hx-nya sama dengan 0. Cara menyelesaikannya hx-nya sama dengan 0. Hx mana? Ini dia, x min 4. X min 4 sama dengan 0. Oke. Berarti x-nya sama dengan 4. Udah selesai belum? Belum, masih ada syarat nih. Syaratnya adalah fx dan gx-nya tidak boleh 0. Kita masukin syarat, cek syarat.
Cek cek syarat. Yuk, cek syarat. Oke, kita masukin ke fx dulu yuk. Fx. Masukin fx. Fx-nya apa tadi ya? 3x tambah 4. 3x ditambah 4. Kita masukin 4. Nggak boleh 0 ya. Kalau 0 berarti tidak memenuhi syarat. 3 kali 4 12. 12 tambah 4 sama dengan berapa? 16. Sip. 0 nggak? Nggak ya, berarti memenuhi syarat. Sekarang masukin ke G. Yuk, masukin ke G. Masukin ke GX. GX-nya sama dengan X min 2. X-nya diganti angka 4 ya. X-nya diganti angka 4 yuk. Berarti 4 kurangi 2 ya. 4 kurangi 2 sama dengan 2 ya. Tidak 0 juga ya. Berarti artinya apa? 4 ini memenuhi ya. Boleh digunakan sebagai kemudahan penyelesaian nanti. Oke? Gitu ya. Sip. Yang C. Yang C yuk. Yang C mas. Yuk sini yuk. HX sama dengan 1. Tanpa syarat. HX sama dengan 1. HX-nya mana ini dia? X min 4. Berarti X min 4 sama dengan 1. Berarti kalau saya pindah X sama dengan 4 tambah 1 atau X-nya sama dengan 5. Sip. Udah selesai ya, karena nggak ada syarat kan ya di sininya ya. Oke, yang D yuk. Yang D mas, boleh HX sama dengan min 1. HX sama dengan min 1. HX-nya apa? X min 4 sama dengan min 1. Min 4 pindah ke kanan, ngek. Kalau dipindah jadi positif ya. Jadi positif 4 kurangi 1. X-nya berapa? 3. Udah selesai belum di sini? 3 belum, masih ada syarat nih. Fx dan Gx-nya dua-duanya harus positif. Positif. Dua-duanya harus genap atau harus ganjil. Harus kompak, dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil. Lagi, cek syarat. Cek syarat. Oke, sini ya. Kita masukin ke Fx. Fx sama dengan apa tadi efek teh? 3x tambah 4 ya. 3x ditambah 4. Gitu ya. Berarti ini saya masukin f x ganti 3. 3 yuk. 3 kali 3 9 ditambah 4 sama dengan berapa? 13. Gitu ya. Sip. Oke, sama dengan 13. Ganjil ini ya, ini ganjil. Ya, ingat ganjil. Berarti G-nya harus ganjil biar memenuhi syarat. GX. GX-nya adalah X min 2. X min 2 ya. Masukin X-nya diganti 3. 3 dikurangi 2 yaitu berapa? 1. Ganjil juga. Ganjil. Berarti memenuhi syarat ya. Dua-duanya genap atau ganjil. Berarti apa? Kalau memenuhi syarat, berarti angka 3 ini termasuk kemudahan penyelesaian. Gitu ya. Sip. Jadi kalau ditanyakan HP-nya, berarti kalau kalian ditanyakan HP-nya ada berapa nih HP-nya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Min 3. Terus 3. Terus ini 4. Terus 5. Jadi X-nya bisa min 3, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Oke, paham sampai sini? Cre. Yang belum ngerti ulangi lagi ya. Bisa ya? See you. Dadah, bro.